Lambaikan tangan. Bukti kita bersuka cita pada pagi hari ini. Mari kita mau bersorak bagi Dia. Dia Allah yang maha dahsyat. Dia Allah yang hebat. Kita muliakan Dia. Kita bersorak bagi Dia. Amin. Ya. Yesus kekuatan hidup kita. Yesus kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Amin. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Engkau sumber kuatku. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesusku yang diam. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yes, kita mau bersorak bagi Dia, kita tinggikan Dia. Amin. Yesus Kau kekuatan hidupku. Takkan gentar langkahku. Amin. Angkat tanganku di saat ku jatuh. Engkau sumber kuatku. Lembah yang telah kita lewati. Lembah yang telah kita lewati. Sebab Engkau sertaku. Amin. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Bersorak, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yes, kita tetap memuji Tuhan. Kita tetap semangat. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Tanganku nyatakan Kau hebat. Yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku hebat. Berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Amin. Amin, amin. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia bertata di atas pujian kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan untuk Allah kita. Amin, amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Mari kita mau datang kepada Dia. Kita mau rendahkan diri kita. Kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kita mau katakan, Tuhan, Engkau Allahku yang hebat. Engkau Tuhanku yang besar.
yang saat ini bertahta di surga dan melihat kami semua di tempat ini. Kita mau menyembah Dia, kita sembah dengan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Shalom, semoga Bapak Ibu dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Ada yang sudah divaksin? Pak Randi, yang lain belum? Pak Handi atau Mas Handi. Kita sabar ya Bapak Ibu,
dan jangan takut untuk divaksin. Oke, puji nama Tuhan kalau pagi hari ini saya bersyukur masih diberi kesempatan untuk bisa melayani firman Tuhan untuk kita semua jemaat Tuhan di gereja ini. Dan pagi hari ini saya mengambil satu tema, tentu saja tema ini akan berkaitan tetap dengan tema besar kita tahun ini atau visi besar gereja kita, yaitu menjadi manusia Allah. Dan hal ini adalah sesuatu yang sebenarnya kita semua punya dalam diri kita. Bahkan pada saat Bapak Ibu sedang mendengarkan firman Tuhan, ini pun Bapak Ibu punya dalam diri Bapak Ibu. Yaitu apa? Keinginan. Kita akan belajar tentang keinginan dan kita akan terlebih dahulu membaca di dalam Yakobus pasal 1 ayat 14 dan 15. Silakan Bapak Ibu Saudaraku menyimak firman Tuhan ini dan saya akan membacakan buat kita semua. Yakobus pasal 1 ayat 14 dan 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya mendengar sebuah berita ada seseorang artis atau penyanyi ditangkap lagi-lagi karena narkoba. Dan ini bukan kali yang pertama. Lalu ayah dari artis ini atau dia juga seorang penyanyi mengatakan seperti ini. Atau memberi statement seperti ini. Saya sudah awasi anak saya. Tetapi setan tidak tinggal diam. Kelihatannya rohani ya Bapak Ibu. Lalu ada netizen gitu ya, iseng membuat meme. Dia seolah-olah jadi setan. Setan berkata seperti ini, orang aku lagi main Instagram disalahin gitu ya. Seringkali kita menyalahkan pihak ketiga. Dalam hal ini, dalam hal kerohanian yaitu setan, iblis gitu ya. Atas sesuatu yang kita perbuat. Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa itu dari keinginan kita. Dan kalau kita belajar tentang firman Tuhan, kitab Yakobus terdiri dari 5 pasal. Dan ada 2 pasal, yaitu di pasal 1 yang tadi kita baca, dan nanti kita baca di pasal 4 membahas tentang keinginan. Oleh sebab itu saya percaya, saya yakin bahwa keinginan ini adalah sesuatu yang perlu untuk kita tahu, atau Tuhan mau untuk kita tahu sehingga kita lebih bijaksana, supaya kita bisa sampai pada apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, sementara saya membagikan firman Tuhan, saya percaya ada sebanyak keinginan, ada sejumlah keinginan, kalau saya tanya satu persatu gitu ya, maka akan ada banyak keinginan sejumlah Bapak Ibu yang hadir di tempat ini. Ada yang punya keinginan yang besar, ada juga keinginan yang kecil. Ada yang pengen punya rumah. Atau sudah punya rumah pengen nambah rumah lagi. Ada? Atau ada yang pengen renovasi rumah. Waduh, sudah lama nggak dicat. Malu sama tetangga gitu ya. Pengen direnovasi. Atau ada juga yang pengen pindah rumah. Karena lingkungannya nggak nyaman. Karena musim hujan banjir bocor gitu ya. Apalagi kalau kebanjiran. Ada juga mungkin yang pengen punya mobil, apalagi sekarang pemerintah mengeluarkan peraturan bebas PPNBM. Waduh, pengen punya mobil. Ada yang pengen ganti mobil, ada yang pengen nambah mobil, ada yang pengen motor, karena ada motor di awal tahun ini banyak motor baru keluar. Atau ada yang hanya sekedar pengen punya handphone, ganti handphone dengan kamera yang lebih bagus. Atau ada yang pengen jalan-jalan, ada yang ingin jalan-jalan di sini. Salah satu keinginan saya Bapak Ibu, yang setahun ini enggak saya lakukan, ya setahun tepat enggak saya lakukan adalah nonton. Karena dulu sebelum pandemi ya sebulan sekali saya hiburannya salah satunya adalah nonton bioskop. Karena cukup mudah dan relatif murah ya, apalagi di sini gitu kan, di Cilacap.
Kita nggak bisa dan itu menjadi keinginan. Mungkin ada juga yang pengen makan makanan tertentu. Oke, makan adalah sebuah kebutuhan, betul? Kita hidup mesti makan tiap hari. Tapi makanan apa yang kita makan itu adalah keinginan. Mungkin Bapak Ibu sembari beribadah ada yang berpikir nanti pulang gereja saya mau makan rames Bu Cici gitu ya. Ada yang mau makan gudeg, ada yang pengen makan, aduh aku pengen makan soto habis ini. Aduh jadi lapar semua. Ada yang pengen makan nasi kuning dan lain sebagainya. Jadi setiap manusia memiliki keinginan. Entah itu besar, entah itu kecil. Dan dari sebuah survei di dalam satu buku berjudul How to Win Friends and Influence People, karangan Dale. Ini buku sudah sangat lama, ditulis sekitar tahun 1935. Dan kalau Bapak Ibu tahu atau pernah dengar nama Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia. Nah, dia pernah ikut kursus seminarnya Dale ini, gitu ya. Nah, di sini over 70 years in print, lebih dari 70 tahun dicetak. Buku ini cukup bagus karena mengajarkan bagaimana kita menjadi orang yang berpengaruh, orang yang bisa memenangkan orang lain atau memenangkan sahabat. Dan bukankah itu yang semestinya kita miliki sebagai orang Kristen? Dan saya cukup bagus, kenapa? Karena ada prinsip-prinsip kekristenan yang diadopsi oleh buku ini. Karena buku ini mengajarkan 8 hal atau 8 prinsip bagaimana kita menjadi orang yang berpengaruh. Dan ini bagus ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada di bidang sales, marketing, ini bagus. Atau Bapak Ibu punya jabatan, Bapak Ibu punya anak buah, ini bagus. Karena prinsip-prinsipnya bagus, ada prinsip jangan mengkritik, menghargai orang lain dengan tulus, gitu ya, memberikan senyuman dan lain sebagainya. Nah, di buku ini ditulis 8 hal yang paling diinginkan manusia. Ini menurut buku ini ya, bukan menurut saya. Apa saja? Survei membuktikan, malah kayak kuis. Yang pertama adalah kita pengen kesehatan dan pemeliharaan hidup. Manusia ingin sehat, amin? Kita semua ingin sehat. Dan seringkali kita dengar, wah kesehatan itu paling penting, kesehatan itu nomor 1. Betul, secara survei, karena ini yang disurvei tidak hanya orang Kristen, tetapi semua orang gitu ya. Kesehatan dan pemeliharaan hidup adalah hal yang paling diinginkan. Kita pengen sehat, gitu ya. Karena kalau kita nggak sehat, maka semua yang kita punya atau semua yang berhasil kita dapatkan kelihatannya percuma. Jadi kesehatan yang paling diinginkan oleh manusia. Yang kedua adalah makanan, ya lagi-lagi makanan. Jadi makanan ini masuk kategori keinginan. Seperti tadi saya katakan, kita pengen makan sesuatu. Makan adalah kebutuhan, tetapi apa yang kita makan itu adalah keinginan. Apa sih makanan yang paling enak yang kita inginkan? Mungkin ada yang berpikir, aduh capcay paling enak. Apalagi? Sate kambing. Atau babi panggang gitu ya. Karena saya tahu beberapa anak muda di tempat ini juga kadang malam minggu ke Banyumas gitu. Cuma buat makan babi panggang. Karena bukan kebutuhan, karena keinginan. Lalu tidur. Ya. Tidur adalah sebuah keinginan. Jadi meskipun Bapak Ibu nggak punya keinginan atau nggak pengen ngapa-ngapain, itu juga keinginan. Aduh, aku hari ini nggak pengen ngapa-ngapain. Itu adalah keinginan. Pulang gereja, aku kemarin sudah kerja dari Senin sampai Sabtu. Habis ini aku pengen tidur, rebahan, gitu ya. Aku mau bangun besok pagi, gitu. Tidur yang lama. Kemudian uang. Nah, ada yang nggak pengen uang? Manusia pengen uang atau benda-benda yang dapat dibeli dengan uang. Lalu manusia juga pengen kehidupan di alam baka. Tentu kehidupan yang nyaman. Di kekristenan kita mengenal istilah kekekalan. Kita ingin, bahkan kita datang ke sini setiap minggu. Salah satunya didorong oleh keinginan
untuk kepastian di kekekalan. Karena kita ingin masuk ke tempat yang baik, yang nyaman di kekekalan. Atau di bahasa sekuler ditulis alam baka. Kepuasan seksual masuk juga ke dalam keinginan manusia. Yang ketujuh ada kesejahteraan anak-anak kita. Ya, jadi buat Bapak Ibu orang tua di sini, Bapak Ibu nggak sendirian. Karena orang tua yang lain pun ingin anak-anaknya sejahtera. Bahkan Bapak Ibu Saudara berusaha mengumpulkan segala sesuatu di dunia ini. Tujuannya adalah pengen diwariskan kepada anak supaya anak sejahtera pada saat kita tinggal. Lalu ada apa lagi? Yang kedelapan, kebanggaan sebagai orang penting. Nah, ini adalah salah satu yang paling membedakan kita manusia dengan hewan. Hewan nggak punya keinginan, Bapak Ibu. Hewan hidup berdasarkan insting, yaitu insting untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Ditulis di dalam buku karangan Dale ini bahwa di dalam perlombaan pacuan kuda, kuda yang menang, yang menjadi juara pada saat itu, dia nggak bangga, dia nggak merasa penting, dia nggak merasa hebat, dia biasa saja. Yang merasa bangga dan merasa penting adalah si penunggang kudanya. Hewan nggak punya keinginan. Kalau Bapak Ibu punya peliharaan anjing, kucing gitu ya, atau ikan, Bapak Ibu kasih dia makanan yang sama setiap hari, dia nggak bosen. Dia akan makan dengan lahap, setelah makan ya udah. Ketika kita siapkan lagi makanannya, dia antusias, dia makan, udah. Dan nggak pernah bosen walaupun seumur hidupnya dia makan makanan yang sama. Tapi coba tadi, misalkan paling enak adalah babi panggang gitu ya. Oke, Bapak Ibu makan babi panggang, waduh enak, happy. Tapi Bapak Ibu disuruh makan itu 1 tahun, nggak boleh makan yang lain. Saya yakin 3 hari sudah nggak nafsu makan. Jadi ini 8 hal yang paling diinginkan oleh manusia. Dan kalau boleh saya simpulkan ada 3 hal. Manusia menginginkan apa? Yang pertama adalah manusia menginginkan, kalau kita lihat, kira-kira apa ini Bapak Ibu? Ada yang bisa tebak? Tidur. Gimana Pak Rudi? Betul sekali. Nanti hadiahnya boleh diambil di pintu keluar Pak Rudi. Oke, kenyamanan. Kita berusaha atau keinginan kita akan relate dengan sesuatu yang membuat kita nyaman. Kalau Bapak Ibu nonton bioskop, Bapak Ibu beli tiket, maka petugas tiket akan menanyakan, Bapak Ibu mau pilih kursi nomor berapa? Kira-kira kalau Bapak Ibu ditanya seperti itu, Bapak Ibu pilih kursi di depan sendiri, yang nontonnya dengak gini ya. Pulang-pulang nggak bisa balik gitu. Atau Bapak Ibu pilih tempat yang agak belakang, agak atas, sehingga apa? Nyaman posisinya. Begitu juga ketika Bapak Ibu masuk ke gereja ini, kalau Bapak Ibu orang baru, Bapak Ibu akan lihat-lihat, kira-kira yang nyaman di mana, gitu ya. Ada yang nyaman duduk di depan, ada yang nyaman duduk di belakang. Tiap orang beda-beda kenyamanannya. Tapi Bapak Ibu akan berusaha mencari sesuatu yang nyaman. Maka minggu depannya kalau Bapak Ibu nyaman di situ, minggu depannya Bapak Ibu akan balik ke tempat itu lagi. Kalau Bapak Ibu telat, waduh sudah ditempatin gitu ya. Bapak Ibu akan berusaha mendekati sedekat mungkin dengan tempat itu. Karena apa? Nyaman. Nah, kenyamanan ini berhubungan dengan fisik, dengan tubuh, dengan panca indera. Nyaman dilihat mata. Bapak Ibu, Saudara suka sesuatu yang nyaman didengar telinga, yang nyaman dirasakan oleh lidah, yang nyaman dihirup aromanya. Ini berhubungan dengan jasmani. Lalu tingkatan yang kedua, setelah kita berhasil mendapatkan sesuatu yang nyaman, maka sesuai tulisan di sini, happiness, yaitu apa? Kebahagiaan. Kebahagiaan levelnya sudah jiwa, pikiran.
Kita ingin segala sesuatu yang membuat kita merasa bahagia. Bapak Ibu membeli motor misalnya, karena Bapak Ibu merasa bukan hanya sekedar butuh motor, tetapi Bapak Ibu yakin kalau saya beli motor ini, saya akan bahagia. Jadi kebahagiaan ini dicari dan kita pengen segala sesuatu yang membuat diri kita bahagia. Kita pengen makan makanan tertentu tadi, supaya apa? Bahagia. Nggak hanya sekedar kenyang, nggak hanya sekedar ada yang penting kenyang, nasi sama kecap aja cukup, enggak. Tapi kita pengen makan yang nggak hanya membuat kenyang, tapi juga membuat kita merasa bahagia. Lalu selanjutnya, ini yang terakhir. Apa? Kira-kira? Kepuasan. Ya. Kepuasan ini levelnya udah hati, Bapak Ibu. Kepuasan hati. Dan kalau Alkitab membahas tentang hati, seringkali berbicara tentang roh. Jadi kalau kenyamanan hanya di fisik saja, kebahagiaan hanya di pikiran atau jiwa. Kepuasan itu di hati. Kita pengen segala sesuatu yang bisa memuaskan diri kita. Kita pengen handphone seri terbaru, karena apa? Karena kita merasa puas kalau kita punya. Dulu kita semua mengenal HP celiring. Begitu muncul BlackBerry, semua orang pengen punya BlackBerry. Dan berpikir, waduh kalau saya punya ini saya bahagia, saya puas. Setelah punya BlackBerry muncul smartphone. Dan kita berpikir kalau kita punya smartphone kita akan puas. Apalagi iklannya bisa foto selfie gitu ya. Sangat memberi kepuasan kepada terutama kaum hawa. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Muncul kamera dengan 2 megapiksel. Yang tadinya punya smartphone dengan 1 megapiksel sudah nggak bisa memuaskan. Muncul lagi kamera dengan 8 megapiksel. Kamera saya, Bapak Ibu, handphone saya 48 megapiksel. Pada saat saya beli, ini salah satu kamera yang paling bagus gitu ya. Tapi saat ini ada lagi. Begitu juga dengan ketika kita makan. Kita pengen makan sesuatu yang membuat kita merasa puas. Aduh, pengen makan sate kambing. Ketika habis makan, aduh, bahagia, puas gitu ya. Atau kita mau beli motor. Ketika kita beli motor, ketika motor itu dikirim, diantar, datang ke rumah. Waduh, bahagia banget ya. Puas. Akhirnya bisa beli motor yang lagi tren saat ini. Besok bangun pagi, waduh pengen dilihat. Kecipratan air sedikit dilapin gitu ya. Tapi bertahan berapa lama? 1 bulan, masih Bapak Ibu bangun tidur, wah happy banget punya motor. Puas gitu ya. 1 tahun, ketika keluar motor baru, maka muncul keinginan yang baru. Dan kita nggak akan pernah puas. Karena pada saat satu titik kita puas, maka akan muncul keinginan baru. Yang kita berpikir bahwa kalau kita bisa mendapatkan hal ini, kita menjadi puas. Oleh sebab itu, Amsal 27 ayat 20 mengatakan, dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Kita manusia, hati kita nggak pernah puas. Kenapa? Ada yang mau tahu jawabannya? Kalau ada yang mau tahu jawabannya, Bapak Ibu jangan kemana-mana. Karena akan saya jawab di akhir nanti. Kita akan kembali lagi, kita akan baca di dalam Yakobus. Kali ini pasal yang keempat, ayat yang 1 dan kedua. Yakobus berkata demikian. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datang dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu.
lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Perhatikan kalimat terakhir, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Seringkali kita berpikir sangat sempit ketika mendengar atau membaca firman Tuhan ini dan kita berpikir bahwa, oh berarti kalau aku pengen sesuatu, aku mesti berdoa. Akhirnya ketika kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, gimana doa kita? Bapa yang maha baik, Tuhan yang maha kaya, Tuhan aku lagi ingin ini loh. Kita datang ke Tuhan, kita minta, kita ungkapkan keinginan kita. Enggak sepenuhnya salah. Tapi doa itu enggak seperti itu Bapak Ibu. Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan, di mana kita semestinya menyingkirkan keinginan kita, bukan kehendak kita, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang memenuhi pikiran, jiwa, roh kita. Jadi, semestinya pada saat kita berdoa, keinginan Tuhan yang menjadi prioritas kita. Kehendak Tuhan yang kita utamakan. Dan kita akan mendapatkan hikmat. Apakah keinginan kita ini hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita? Karena di ayat selanjutnya, di ayat yang ketiga dikatakan seperti ini. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Jadi ada doa yang salah, yaitu apa? Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Untuk memberi makan kepuasan kita. Hati-hati Bapak Ibu. Nanti kita akan belajar. Kita diberi akal budi. Manusia diberi akal budi. Berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lain, hewan. Hewan tidak punya akal budi. Dari akal budi inilah kita kemudian diberi Tuhan yang namanya free will atau kehendak bebas. Kehendak bebas inilah kita punya yang namanya keinginan. Seperti yang tadi saya katakan, kita punya banyak sekali keinginan dan keinginan itu nggak akan pernah berhenti. Selama kita hidup, selama kita sadar dan berpikir, maka keinginan itu akan terus ada. Keinginan dipengaruhi oleh banyak hal, lingkungan, teman, iklan yang kita lihat, dan lain sebagainya. Dan di ayat Yakobus 1, ayat 14 dan 15 tadi yang kita baca, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Dari sekian banyak keinginan yang kita punya, ada keinginan-keinginan yang melahirkan dosa. Tentu saja dosa itu akibat dari keinginan kita yang bertentangan dengan kehendak Tuhan atau firman Tuhan. Nah, kita akan belajar dulu tentang konsep dosa. Kejadian 2, ayat 16 dan 17. Ini adalah kejadian ketika Adam dan Hawa atau manusia yang pertama yang Tuhan ciptakan ditempatkan Tuhan di Taman Eden. Ayat yang ke-16 berkata seperti ini, lalu Tuhan Allah memberi perintah. Jadi ini adalah perintah yang pertama kepada manusia. Memberi perintah ini kepada manusia. Perhatikan perintahnya Bapak Ibu. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Apa yang boleh dimakan? Semua dengan bebas. Semua keinginan boleh bebas. Dan perintah pertama yaitu supaya kita makan. Makanya setiap kali kita bangun tidur, kita ingat makan. Jadi semuanya boleh kata Tuhan. Keinginan semuanya boleh. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Karena di ayat selanjutnya, di ayat 17, itu kalimatnya belum titik. Tetapi
pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Mati adalah akibat dari dosa. Berarti ada satu titik kecil dari kebebasan kita yang disebut dengan dosa. Ini yang nggak boleh, Bapak Ibu. Semua keinginan kita boleh, kata firman Tuhan. Tapi ada satu titik di sini, jangan. Nanti kita mati kalau kita masuk ke area ini. Lalu kita berpikir bahwa oke, yang nggak boleh dosa. Dosa itu nggak banyak. Kalau kita belajar 10 perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini istri sesamamu, jangan mengingini milik sesamamu dengan tidak adil. Sedikit Bapak Ibu, tapi yang boleh banyak sekali. Bapak Ibu mau makan boleh, Bapak Ibu mau nonton sinetron boleh, Bapak Ibu mau tiduran boleh, Bapak Ibu mau nonton YouTube boleh, Bapak Ibu mau jalan-jalan boleh, betul boleh. Tapi kemudian muncul area abu-abu di sini. Kira-kira merokok boleh nggak ya? Kan nggak ada larangan firman Tuhan dilarang merokok. Kira-kira minuman bersoda yang bisa merusak kesehatan boleh nggak ya? Nonton drama Korea yang berpuluh-puluh episode boleh nggak ya? Makan makanan yang mengandung kolesterol boleh nggak ya? Kalau dosa jelas nggak boleh. Setuju ya Bapak Ibu? Kita buang. Tapi kemudian ada yang di sini, yang kita bingung, boleh nggak boleh? Sebagai orang Kristen yang mau menjadi manusia Allah, kita sudah nggak lagi berpikir ini dosa, ini nggak dosa. Atau kita berjuang untuk tidak berbuat dosa. Tapi kita mulai naik level. Dari keinginan kita, semua yang boleh, apakah ini boleh semua? Dan puji nama Tuhan, karena Tuhan memberikan kita hikmat, akal budi tadi. Sehingga kita bisa memanage keinginan kita. Kita nggak bisa menghentikan keinginan kita. Tiba-tiba bisa muncul, 1 menit bisa berubah. Menit kemudian muncul keinginan yang lain. Tapi firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 23 berkata seperti ini. Segala sesuatu diperbolehkan, kata Paulus. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Ada kata kunci di sini, Bapak Ibu. Berguna dan membangun. Kalau kita belajar Alkitab, ketika kita menemukan kata kunci, kita mesti selidiki. Karena jangan-jangan ada maksud Tuhan yang tidak tertulis di situ. Kalau di 1 Korintus tadi kita belajar ada hal yang berguna dan membangun, maka ada hal yang sia-sia. Ada hal yang berguna, berarti ada hal yang sia-sia. Ada hal yang membangun, berarti ada hal yang menghancurkan atau merusak. Jadi dari semua yang boleh, enggak semua itu berguna. Enggak semua itu membangun hidup kita. Ada hal-hal yang sia-sia bahkan menghancurkan. Kalau dipilah-pilah dari 1 Korintus 10 ayat 23, ini juga beberapa waktu yang lalu saya ajarkan di kaum muda. Dan saya katakan kepada kaum muda di tempat ini, kalian seharusnya bersyukur. Karena kalian tahu konsep ini selagi kalian muda. Saya juga masih muda ya Bapak Ibu. Usia saya masih di bawah rata-rata usia jemaat GBT Kristus Anugerah Cilacap. Usia rata-ratanya berapa sih gitu kan? Ya kita ikutin Pak Rudi aja. Yang lebih muda dari Pak Rudi berarti di bawah rata-rata gitu ya. Standarnya Pak Rudi. Oke.
Dari semua yang boleh, ada yang nggak boleh. Yang tadi kita sebut dosa. Tapi kemudian, dari semua yang boleh ini, ada yang membangun, ada yang berguna, tapi ada juga yang sia-sia, dan ada juga yang menghancurkan. Jadi mari cek keinginan kita, mari cek keseharian kita, Bapak Ibu. Apakah lebih banyak porsi di dalam membangun dan berguna atau sia-sia dan menghancurkan? Kalau merokok, tentu saja masuk ke hal menghancurkan, karena itu merusak kesehatan. Sama dengan makan makanan yang enggak sehat, itu menghancurkan kesehatan kita. Kita percaya bahwa kesembuhan itu datangnya dari Tuhan, amin. Ketika ada yang sakit di tempat ini, kita sama-sama berdoa. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Tetapi menjadi tetap sehat itu adalah tanggung jawab kita. Healing is God's given, but being healthy is self-driven. Aturan mainnya begitu. Jadi enggak kita hidup sembarangan, kita mengonsumsi hal-hal yang sia-sia dan menghancurkan. Kemudian ketika kita sakit, kita berharap Tuhan menyembuhkan. Karena menjadi tetap sehat adalah tanggung jawab kita. Bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Apakah kita setiap hari melakukan hal-hal yang membangun kehidupan rohani kita? Atau justru menghancurkan kehidupan rohani kita? Mari kita cek. Karena kita mesti punya skala prioritas. Dosa jelas tidak boleh dilakukan. Hal yang membangun harus dilakukan. Hal yang berguna sebaiknya dilakukan. Hal yang sia-sia sebaiknya tidak dilakukan, dan hal yang menghancurkan seharusnya tidak dilakukan. Ini bisa Bapak Ibu terapkan di dalam segala aspek kehidupan. Kerohanian, keuangan, kesehatan, pelayanan, dan lain sebagainya. Tidur boleh enggak? Boleh. Karena tidur itu berguna, Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu tiduran terus seharian, maka itu menghancurkan. Nonton boleh enggak? Nonton YouTube, nonton sinetron, nonton drama, boleh. Tapi kalau Bapak Ibu nonton terus-terusan sampai jam 3 pagi, ngikutin terus episodenya gitu ya, maka itu sudah menghancurkan. Apakah kita melakukan hal-hal yang membangun kehidupan rohani kita? Mari cek keinginan kita. Karena hal yang membangun dan berguna ini tidak bisa kita lakukan karena satu kata. Yaitu apa? Malas. Malas berdoa. Malas belajar. Malas baca firman. Malas mengerjakan hal-hal yang baik. Malas olahraga. Kita berharap, kita pengen sehat, tapi kita nggak melakukan hal yang membangun. Dan hal yang sia-sia dan menghancurkan seringkali kita lakukan karena satu kata, yaitu apa? Pengen. Ketika muncul kata itu, maka rusak sudah tatanan ini, gitu ya. Itu nggak boleh seharusnya. Nggak apa-apa lah sekali-sekali. Pengen. Itu nggak baik buat kesehatan. Itu nggak baik untuk keuangan. Nggak apa-apa. Pengen. Hati-hati dengan keinginan kita. Yang terakhir, mengapa hati manusia tidak pernah puas? Kita akan baca satu ayat yang terakhir. Dari Efesus 3, ayat 18 dan 17. Ini adalah doa Paulus. Paulus berdoa seperti ini. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi, artinya dipuaskan. Di dalam seluruh kepenuhan Allah, yaitu kasih Kristus itu. Jadi Paulus mengatakan bahwa kasih Kristus
itu tadi ada apa? Lebar. Kemudian ada apa? Panjang. Kemudian tinggi dan dalam. Kasih ibu itu hanya panjang, karena sepanjang masa. Harta kekayaan Bapak Ibu hanya lebar, atau panjang kali lebar, luas. Seberapa sih lebar tanah yang dia punya? Hanya lebar. Seberapa sih luas aset yang dia punya? Hanya lebar dan panjang. Kalau tinggi, itu hanya jabatan, posisi, kedudukan, pencapaian. Jabatannya tinggi, posisinya tinggi, pencapaiannya tinggi. Kalau hanya dalam, itu hanya perasaan manusia, cinta manusia. Cintaku ke dia dalam banget. Cintanya ke istrinya dalam banget, hanya dalam. Oleh sebab itu, apa yang kita bisa lihat atau apa yang kita inginkan di dunia ini nggak akan pernah memuaskan hati kita. Kenapa? Karena memang dari awal hati manusia didesain khusus untuk dipenuhi oleh kasih Kristus. Hati kita ini hanya bisa dipenuhi bukan hanya oleh panjang, hanya oleh lebar, hanya oleh dalam atau tinggi, tetapi kasih Kristus yang membentuk suatu ruangan. Apapun yang kita bisa punya di dunia ini, itu gak akan pernah bisa memuaskan hati kita. Tapi kalau kita ketemu dengan kasih Kristus, itu satu-satunya bisa memuaskan hidup kita. Ketika Paulus bertemu dengan kasih Kristus, dia katakan, segala sesuatu aku anggap sampah. Kedudukan dia, posisi dia, atau segala harta yang bisa dia peroleh, sampah. Bukan kenyamanan, bukan kebahagiaan, bukan kepuasan yang seharusnya kita inginkan, tetapi damai sejahtera, sukacita, dan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, sekalipun Engkau perbolehkan banyak hal yang kami inginkan, tetapi Engkau memberikan hikmat kepada kami, bahwa hal itu menjadi satu kesia-siaan, atau bahkan menghancurkan. Engkau memberikan hikmat agar kami bisa mengelola kehidupan ini dengan baik Tuhan, sehingga tidak membawa kami ke dalam berbagai-bagai macam pencobaan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu, Saudara Vidi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan kami semua Tuhan yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, agar kami hidup dalam hikmat dan anugerah Tuhan. Kami tidak hidup dalam kesembronoan kami Tuhan, tapi kami hidup dalam kebenaran Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan membawa berkat-berkat-Mu Bapa. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita semua masuk dalam kemuliaan Tuhan. Dia adalah Allah yang besar. Dia Allah yang memberkati kita. Dia Allah yang melindungi kita.
Dia juga Allah yang menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami serahkan seluruh kehidupan kami, usaha pekerjaan kami, rumah tangga kami, bahkan keluarga besar kami ke dalam kuasa tangan Engkau Tuhan. Hamba yakin dan percaya Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Bapa, segala puji syukur hormat kemuliaan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.